dan dapur sekali. Salah satu keris Empu Supo memiliki nilai istimewa, berbentuk indah, dan memiliki energi yang sangat dahsyat, yaitu keris dapur sekali. Suatu hari, Empu Supo membuat keris dapur sekali untuk Prabu Brawijaya V Majapahit. Sepaah biji besinya bercahaya hingga menyorot jauh ke langit, hingga Adipati Blambangan melihat cahaya keris itu. Karena terpesona dengan kilauan cahaya keris itu, Adipati Blambangan menyuruh pengawalnya yang bernama Pakis Turing untuk mengambil keris dapur sekali dari Empu Supo. Pakis Turing, kemari! Kirimkan pasukanmu dan ambillah keris dapur sekali dari Empu Supo. Baik Adipati, segera hamba laksanakan. Dengan mengikuti sorotan cahaya di langit, Pakis Turing dan pengawalnya berhasil sampai di tempat tinggal Empu Supo, yaitu Desa Sedayu Sakuran Wonosobo. Ketika itu, Empu Supo sedang tak ada di rumah. Dengan segera, Pakis Turing mengambil keris dapur sekali untuk diberikan kepada Adipati Blambangan. Mohon ampun Adipati, ini keris dapur sekali yang saya ambil dari Empu Supo, Adipati. Hahaha, akhirnya keris ini jadi milikku. Hebat kamu Pakis Turing, akan kuhadiahkan emas untukmu. Empu Supo merasa sangat kehilangan keris terlibatnya itu. Dia bertekad untuk mencarinya hingga ke ujung dunia sampai bertemu dengan menyamar sebagai pengemis. Di perjalanan, Empu Supo mendengar bahwa Adipati Blambangan mengadakan sayembara membuat lembaran keris dapur sekali. Maaf Adipati, bolehkah Mbak ikut sayembara ini? Hai pengemis, kau boleh ikut. Tetapi jika tidak berhasil, akan kupenggal kepalamu. Baik Adipati, saya bersedia mati apabila tidak berhasil. Kemudian Empu Supo dibawa ke tempat pembuatan keris itu. Ia diberi bahan besi berkualitas dan keris dapur sekali sebagai contoh. Dengan kesaktian yang dimilikinya, keris dapur sekali yang asli dimasukkan ke kulit lengannya dan besi yang pemberian Adipati dipotong menjadi dua bilah untuk dijadikan gambaran keris dapur sekali seperti aslinya. Kemudian kedua keris kembar itu dibawa ke Adipati Blambangan. Adipati merasa senang dan ia menepati janjinya untuk memberikan tanah dan dinikahkan dengan putrinya. Setelah menikah, lahirlah anak laki-laki yang diberi nama Supandria. Setelah menetap beberapa lama di Blambangan, kembalilah Empu Supo ke Wonosobo. Tempat pemuda pemurengkel inilah yang diyakini oleh masyarakat sebagai tempat Empu Supo membuat kerisnya, di mana bentuk kerisnya melengkung mirip sebuah keris berbeda dengan bambu pada aslinya. Demikianlah legenda Empu Supo dan